semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Budinia Zebua SPD dengan NIM 2313520010. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di kelas 2 SD Negeri 071142 Labawaga, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 2 dengan model pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih anak kami pada siang hari ini. Semuanya luar biasa dan dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu kepada anak kami Gracia untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapa yang bertata di atas kerajaan surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada si Gracia yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, pada siang hari ini ada teman kita yang tidak hadir. Iya. Hadir semua kan? Amin. Ya. Baik, pada siang hari ini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Baik, kepada anak kami, silakan berdiri dan kita nyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Garuda Pancasila, aku Baik, silakan duduk kembali. Kita sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila, yang menunjukkan salah satu sebagai bukti rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, anak-anak kami, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai beberapa
pembelajaran tema 5, yaitu pengalamanku. Masih ingat anak-anak kami materi kita minggu yang lalu? Masih. Itu tentang apa? Pengalaman di rumah. Pengalaman di rumah. Nah, anak-anak kami, tema baru kita atau materi kita pada siang hari ini adalah tentang pengalaman kita di sekolah. Nah, anak-anak kami, pada pagi hari tadi, apakah kalian sudah melakukan piknik sekolah? Sudah. Siapa yang masih belum melakukan piknik sekolah? Ya. Apa saja tadi kegiatannya? Menyapu lantai, apa lagi? Bersihkan kaca, apa lagi? Bersihkan papan tulis. Nah, itu semua adalah pengalaman kita selama di sekolah. Nah, anak-anak kami, itu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Materi kita pada siang hari ini adalah tema 5, pengalamanku. Ya, subtema 2, pengalamanku di sekolah. Nah, dengan materi baru kita ini, kita diharapkan, ya, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah mengamati teks percakapan, siswa dapat memilih contoh ungkapan minta tolong sebagai cerminan hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati teks percakapan, siswa dapat menyimpulkan makna ungkapan tolong yang ditemukan dari teks percakapan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Tujuan yang terakhir, setelah mengetahui kegiatan yang berhubungan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, siswa dapat melakukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua dan sila kelima di sekolah dengan benar. Nah, anak-anak kami, sebelum kita masuk pada materi kita, Bapak mau membagikan bahan ajar. Baik, kepada anak-anak kami diberikan kesempatan untuk membaca bahan ajar kita selama 2-3 menit. Sudah siap? Sudah. Baik, anak-anak kami, ya, untuk memahami lebih jelas materi kita pada siang hari ini, kepada anak-anak kami dipersilakan mengamati video pembelajaran kita yang Bapak tampilkan di atas dengan cermat, dengan penuh semangat, karena dari video nanti yang Bapak tampilkan di atas, Bapak mau mengajukan beberapa pertanyaan. Anak-anak, Ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Tanya Bu Guru. Kaligrafi dipajang saja, Bu, jawab Beni. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas, kata Bu Guru. Baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini, kata Beni. Apa yang akan
Pancasila sila kedua, yaitu apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana kita harus saling tolong menolong, ya, saling bantu membantu apabila dalam kesusahan. Jadi gambar di atas tadi, nenek mempunyai kesusahan, ya, maka nenek ini meminta tolong kepada si anak. Ini adalah salah satu contoh ungkapan minta tolong, ya. Jadi ungkapan minta tolong ini terbagi dua, ya. Ungkapan minta tolong ini terbagi dua, yaitu ungkapan minta tolong dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Kemudian ungkapan minta tolong yang kedua lagi, ungkapan minta tolong dari yang lebih muda kepada yang lebih tua. Nah, bagaimana contohnya? Bagaimana cara mempraktekannya? Ya, anak-anak, sekarang Bapak mau meminta tolong kepada anak-anak. Ya, Bapak mau meminta tolong. Ini ada sebuah gambar pengamalan sila Pancasila. Saya atau Bapak meminta tolong kepada Leo. Nah, Leo, tolong bantu Bapak untuk melengketkan gambar ini di papan tulis. Tentu tolong bantu aku untuk melengketkan gambar ini ke papan tulis. Baiklah. Ya, terima kasih kepada anak kami Karto yang telah membantu Bapak untuk melengketkan gambar di atas. Nah, saya mau minta tolong lagi. Boleh? Boleh kan? Minta tolong kepada Nagresia. Nagresia, Bapak mau minta tolong untuk melengketkan ini di papan tulis. Silakan. Teacher, tolong bantu saya untuk melengketkan gambar ini ke papan tulis. Baiklah. Ya, terima kasih kepada adik kami Rince yang telah membantu Bapak untuk melengketkan gambar sila Pancasila di atas. Nah, kepada anak kami, silakan diperhatikan gambar di atas yang barusan kita lengketkan di papan tulis. Silakan diperhatikan. Itu adalah pengamalan sila Pancasila. Ya, pengamalan sila Pancasila di mana ada 5. Ya, Pancasila itu artinya 5 dasar. Ya, 5 dasar. Ya, Pancasila terbagi 2 suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya apa? 5. Sila artinya apa? Dasar. 5 dasar. Apa yang 5 dasar itu? Apa yang 5 dasar itu? Pancasila. Yang pertama, setelah kita mengamati gambar di atas, Bapak mau bertanya, boleh kan? Boleh. Nah, apa makna dari sila kedua Pancasila? Apa makna dari sila kedua Pancasila? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Lambang sila kedua Pancasila ini adalah rangkai tersusun dari gelang-gelang kecil. Makna dari gambarannya itu adalah menandakan hubungan manusia satu sama lain saling membantu. Iya. Makna dari sila kedua Pancasila itu adalah menandakan hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, sekarang kita melakukan aspek dengan tepuk semangat. Silakan berdiri. Kita mulai ya. Tepuk semangat.
Sudah? Nah, Bapak mau membagi LKPD-nya ya? Ya. Dikerjakan dulu, silakan perhatikan. Silakan perhatikan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Perhatikan LKPD 1. Yang pertama ya, silakan diperhatikan bukunya. Yang pertama, analisis gambar percakapan yang berkaitan dengan ungkapan permintaan tolong di bawah ini. Jadi ada gambar, kemudian yang ditanya, buatlah percakapan ungkapan minta tolong dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Jadi setelah diperhatikan gambar itu, buatlah salah satu percakapan dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Yang ketiga, buatlah kesimpulan mengenai materi ungkapan permintaan tolong di bawah ini. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pada LKPD yang kedua, cara mengerjakannya yaitu analisis gambar kegiatan pemahaman sila yang tersedia di bawah ini, kemudian tuliskan sila-sila Pancasila yang sesuai dengan gambar tersebut. Berikutnya, uraikan cara melakukan penerapan sila kedua dan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Jadi itu adalah cara mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Kepada anak kami diberikan kesempatan untuk mengerjakannya. Ada kesulitan? Bagaimana? Sudah siap, Pak. Sudah siap, Pak. Sudah siap? Sudah. Baik. Sudah siap semua? Sudah. Ya, ada teman kita yang masih belum lagi. Kita tunggu ya. Ya.
Baik, kepada anak kami, gereja diucapkan terima kasih dan kepada tanggapan dari kelompok lain diberikan kesempatan. Bagaimana? Tidak ada. Sudah jelas? Ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman, ini hasil dari diskusi kami dari kelompok 2. Buat percakapan minta tolong dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Nak, tolong antarkan nenek menyeberang ini jalan. Baik, Nek. Ayo, saya pegang tangannya. Terima kasih, Nak. 3. Buatlah kesimpulan mengenai materi ungkapan permintaan tolong di bawah ini. Ungkapan permintaan tolong merupakan suatu perbuatan atau meminta tolong. Baiknya diungkapkan dengan sopan dan santun. Tolong menolong bertujuan agar beban kesukaran, penderitaan, dan semacamnya pada diri seseorang bisa berkurang. 2. Uraikan cara melakukan penerapan sila kedua dan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Penerapan sila kedua di lingkungan sekolah. Bersikap adil pada semua teman dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2 kepada pendapat dari kelompok lain. Silakan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Ada tanggapan? Tidak. Baik, karena tidak ada, terima kasih kepada anak-anak yang jatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. 2. Buat percakapan minta tolong dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Nak, tolong antarkan nenek menyeberangi jalan. Baik, Nek. Ayo, saya pegang tangannya. Terima kasih, Nak. 3. Buatlah kesimpulan mengenai materi ungkapan permintaan tolong di bawah ini. Ungkapan minta tolong merupakan suatu perbuatan bantu atau meminta bantuan. Meminta tolong baiknya diungkapkan dengan sopan dan santun. Tolong menolong bertujuan agar beban, kesukaran, penderitaan, dan semacamnya pada diri seseorang bisa berkurang. Analisislah gambar kegiatan pengalaman sila Pancasila tersedia di bawah ini. Kemudian tulislah sila Pancasila yang sesuai dengan gambar tersebut. Gambar 1, sila ke-1. Gambar kedua, sila kedua. Gambar keempat, gambar ketiga, sila ketiga. Gambar keempat, sila keempat. Uraikan cara melakukan penerapan sila kedua dan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Penerapan sila kedua di lingkungan sekolah. Bersikap adil pada semua teman dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya. Saling
kepada anak-anak kami masing-masing kelompok, silakan menyerahkan ke depan hasil diskusinya. Nah, setelah kita selesai melaksanakan diskusi, maka Bapak memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk bertanya dari materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Ya, kepada anak kami Gracia disilakan. Pak, dari video pembelajaran tadi bagaimana contoh penerapan sila pertama di rumah? Ya, dari video pembelajaran kita tadi, bagaimana contoh penerapan sila pertama di rumah. Nah, kepada anak kami diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan teman kita Gracia. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Sebelum kita makan di rumah, kita sebaiknya berdoa. Ya, sebelum kita makan di rumah, sebaiknya kita berdoa. Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Ya, mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Siapa lagi yang bisa? Ya, Tanto. Berdoa dan beribadah bersama keluarga. Berdoa dan beribadah bersama keluarga. Siapa lagi yang bisa? Ya, anak kami. Berdoa sebelum tidur. Berdoa sebelum tidur. Jadi itu adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila di rumah. Bagaimana anak kami Gracia, sudah jelas? Sudah. Sudah. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Tidak ada? Nah, karena tidak ada pertanyaan, Bapak mau bertanya ya? Bagaimana, boleh? Boleh. Berikan contoh ungkapan yang minta tolong dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Siapa bisa? Ya. Nak, tolong kembalikan kunci ini ke ruang guru. Nah, tolong kembalikan kunci ini ke ruang. Nah, kemudian coba jelaskan contoh penerapan sila pertama di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, kepada anak kami dia silakan. Beribadah sesuai kepercayaan yang dianut. Iya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Nah, itu semua adalah penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Dari yang sudah Bapak tanya kepada anak kami, baik itu tadi ungkapan kita tolong dari yang lebih muda kepada yang lebih tua, dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Begitu juga dengan penerapan sila Pancasila, sila kedua di lingkungan sekolah. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita yang sudah kita pelajari pada siang hari ini? Saya, Pak. Ya, Makna dari tolong menolong adalah bantu atau minta bantuan. Minta tolong diucapkan dengan kalimat halus dan sopan. 2. Pancasila adalah merupakan dasar negara Indonesia. ya. Dari materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai ungkapan minta tolong dan pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu makna dari tolong adalah bantu-membantu atau minta bantuan. Jadi minta tolong baiknya diungkapkan dengan sopan agar apa yang kita minta itu dapat disetujui. Jadi kemudian tolong-menolong bertujuan agar beban atau kesukaran atau penderitaan dan semacamnya pada diri seseorang bisa berkurang. Jadi ungkapan atau tolong-menolong ini adalah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, yaitu sila kedua. Sekarang Bapak mau membagikan level evaluasi yang akan dikerjakan oleh anak-anak kami secara perorangan untuk menguji kemampuan kita dari materi yang sudah kita pelajari.
siap? Kalau sudah siap semua, silakan diserahkan di depan. Sudah mendengarkan semuanya? Sudah. Baik. Anak-anak kami, dari proses pembelajaran kita pada hari ini, apa saja yang kalian sukai dari kita belajar dari awal sampai berakhir pembelajaran kita ini? Silakan. Dari videonya berakhir? Iya, terima kasih. Dari materi yang sudah kita pelajari, apa masih ada yang tidak jelas? Nah, anak-anak kami, karena materi kita sudah selesai, maka untuk materi kita selanjutnya adalah tentang pengalamanku, masih tema 5, pengalamanku, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, kepada anak kami diberikan kesempatan kalau sudah sampai di rumah nanti untuk membaca-bacanya sehingga besok bisa kita pelajari dengan cepat dan bisa kita mengerti. Sudah paham semuanya? Baik, karena pembelajaran kita sudah berakhir, maka sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Kepada anak kami Leo, disilakan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Apa yang kita suka. Amin. Terima kasih kepada anak kami Leo yang telah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita berpisah-pisah,